Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Earphone Free Pro 3 Hybrid ANC Wireless Earbud dari Earphone Audio. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Musik lover, kita kedatangan lagi produk dari Earphone. Ini Earphone lagi gencar-gencarnya nih ngeluarin produk-produk baru dan yang menarik. Nah, kali ini mereka ngeluarin yang Free Pro 3 yang katanya udah hybrid ANC. Jadi bisa ANC, bisa ambience mode maksudnya. Dan harganya itu di kisaran 1.999.000 alias 1 juta lah ya. Dan ternyata mereka menjadi pemenang Gold Award winner untuk VGP Award di Summer 2023. Ini sepertinya bakalan menarik sih. Langsung kita cek dulu ya fitur-fiturnya dan paket penjualannya. Yang paling pertama pastinya musik lover, harganya dong. Harganya itu seperti yang tadi kita bahas, Rp999.000 alias 1 juta. Yang pertama, sudah support aplikasi ya, Earphone Audio multi device connection. Jadi bisa connect dengan beberapa device bersamaan. Menggunakan chipset Qualcomm QCC 3072 SoC. Sudah support aptX Adaptive Audio dengan Bluetooth 5.3 tentunya, Qualcomm Snapdragon Certification, Premium Immersive Sound with 7mm Wool Composite Driver alias Dynamic Driver dengan ukuran 7mm, Quiet Smart 2.0 Hybrid Active Noise Cancellation up to 43 dB. Jadi yang noise cancellingnya cukup kedap nih. Enhanced 6 Mic Array, CVC 8.0 Tech for Superior Clarity Call Quality. Jadi ada 3 mic di masing-masing buds-nya dan katanya clear banget kualitas mic-nya. Nanti kita akan cobain. Bisa sampai under 55 millisecond ultra low latency mode. Jadi untuk main game pasti bakalan aman banget karena latensinya rendah. Ultra compact design dan secure ergonomic fit. Jadi desainnya compact alias fittingnya nyaman banget katanya. IPX ratingnya udah IPX5. Daya tahan baterainya total bisa 33 jam. 7,5 jam untuk buds-nya dan 25,5 jam charging case-nya. Plus ini juga udah support fast charging. Katanya bisa 10 menit dapat 2 jam dan sudah support wireless charging juga. Untuk paket penjualannya, musik lover, gua rasa ini salah satu TWS yang paling lengkap fiturnya musik lover. Ada hybrid ANC-nya, ada aplikasinya, IP ratingnya juga bagus, daya tahan baterainya juga cukup panjang, support aptX, macem-macem deh. Jadi karena fiturnya yang lengkap itu gue kasih poin 9 untuk fitur-fiturnya. Sekarang kita cek desain sama build quality-nya. Musik lover, desain case-nya ini unik banget. Bentuknya kotak seperti balok. Dimensinya termasuk kecil. Gue pribadi sih suka banget sama case-nya. Fresh bentuknya, agak beda dengan case-case yang lain. Bahannya dari plastik ABS, finishing warna abu-abu gelap, dan termasuk rapih banget. Di bagian atas ada tulisan Earphone, di bagian belakang ada USB-C, kemudian di bagian bawahnya ada informasi tentang kelistrikannya. Cara kita buka case-nya seperti ini nih. Di bagian dalam case-nya ada marking L atau R di sebelah ujung. Dan di bagian tengahnya ada reset button-nya. Untuk buds-nya sendiri bentuk snail atau keong, jadi yang nggak ada tangkainya ya. Bahannya plastik ABS. Dimensinya termasuk kecil, ringan, dan bagian faceplate-nya ini warna abu polos dengan finishing doff. Terus ada tulisan Earphone warna glossy. Nah, ini juga bagian navigasinya ya. Kemudian di bagian samping ada indikator lampunya. Di bagian sampingnya juga yang di sekelilingnya ini ada ear hook-nya. Dan ear hook-nya ini bisa diganti-ganti, bisa dilepas seperti ini. Ear hook-nya ini fungsinya supaya nahan di kuping kita supaya lebih steady. Sedangkan untuk shell-nya itu warna hitam, bagian sebelah dalam ada copper charging-nya, dan ada marking L atau R. Nozzle-nya sendiri bentuknya agak pendek, nozzle gede dengan filter bahan logam, teksturnya kalau musik lover lihat ini seperti roda. Sedangkan ear tips-nya bahan silikon warna abu, nozzle-nya pendek, bor gede. Kalau gue pegang ini terasa lembut banget. Dari desainnya di musik lover, menurut gue ini fresh banget ya, agak beda dengan yang lain, tapi dalam arti yang positif. Jadi minimalis, keren, terus build-nya juga bagus. Karena itu gue kasih poin 8,5 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita cek koneksinya.
Karena sudah menggunakan Bluetooth 5.3, jadi gue ngerasa untuk koneksinya ini gampang banget. Kemudian cepet banget. Pairing awalnya itu begitu kita buka case-nya itu langsung bisa kedeteksi dan langsung bisa ke pairing. Sedangkan untuk latensinya ini termasuk yang kecil. Plus ini kan ada gaming modenya juga Music Lover. Jadi tambah kecil lagi latensinya. Jadi untuk main game, nonton film, ini rasanya aman sekali. Untuk koneksinya ini termasuk yang istimewa. Jadi gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain fittingnya Music Lover. Untuk fittingnya nih, menurut gue ya, ini enak banget Music Lover. Nyaman, steady di kuping. Itu kenapa? Karena ada ear hooknya. Isolasinya juga bagus, ceilingnya juga bagus. Kerasa kedap, di kuping gue kerasa kesenak gitu. Plus kalau kita juga pakai lama-lama, itu aman banget, tetap enak. Karena ini ringan dan gak sakit di kuping. Plus kualitas ear tipnya ini nyaman banget. Ini kalau kita pegang lembut dan di kuping kerasa juga lembut. Untuk fittingnya ini termasuk sangat istimewa menurut gua, minimal buat kuping gua. Karena itu untuk Earfun Free Pro 3 ini gua kasih poin 9 untuk fittingnya. Sekarang kita coba mic-nya. Ini adalah sampling suaranya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Earfun Free Pro 3. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari Earfun Free Pro 3. Dan ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Nah, Music Lover bisa dengerin kan hasil suaranya. Kita cobain dengan TWS-nya dan dari kamera langsung. Ternyata perbedaannya cukup signifikan. Yang dari TWS-nya itu kerasa clear, clean, bersih, dan ambience ruangan itu nggak kedengeran sama sekali. Secara umum, kualitas suaranya cukup netral menurut gua. Karena itu, untuk mic-nya, gua kasih poin 8. Sekarang kita cek yang paling penting, sound quality-nya Music Lover. Ya, kalau segudang fitur tapi sound quality-nya so-so ya nggak tahu juga kan. Tapi ternyata sound quality-nya seperti ini. Nanti dulu. Install dulu aplikasinya, karena kalau kita install aplikasi, semuanya bakalan berfungsi dengan maksimal. Fitur-fiturnya nih seperti pengaturan ambience mode-nya, ANC-nya, preset equalizer-nya, gaming mode-nya, informasi-informasi semua kita bisa dapat. Dan gua untuk review ini, gua pakai setting ANC-nya on, kemudian gaming mode-nya di off, dan yang ketiga, pakai preset atau equalizer yang default. Arah suaranya cenderung V-shape Music Lover. Jadi gua rasa ini pasti aman banget dan pasti orang banyak yang cocok. Untuk tuning suaranya nih ya, bassnya itu tipikal bass yang deep, gede, berbody, tebel, rumble-nya dapet. Dan yang gue suka, impact-nya itu kerasa punchy. Dan kalau kita dengerin dengan seksama, ternyata masih cukup gesit loh. Nggak kerasa ada kayak keteteran gitu. Jadi masih bisa ngejar tuh speednya. Sedangkan untuk mid-nya memang cenderung agak mundur. Jadi kalau gue dengerin vokal memang kerasa agak di belakang. Dan memang bassnya sedikit agak masuk ke mid, tapi sebenarnya nggak terlalu ganggu. Mid-nya sendiri, vokalnya sendiri kalau kita dengerin itu terasa clear, jelas, jernih. Sedangkan untuk treble-nya kerasa open, airy. Gue rasa masih dapat cering, crispnya dapet, nggak ada rasa mendem sama sekali. Tapi walaupun begitu, ini masih cukup halus sehingga nggak bikin kuping kita kayak pedas atau harsh gitu, nggak. Masih agak kerasa smoothnya lah. Oh ya, yang gue suka dari Earfun ini, dan hampir semuanya kayak gitu gue rasakan ya, beberapa seri yang lain, itu tuning suara untuk ambience mode-nya, ANC mode-nya, ataupun gaming mode-nya itu cenderung rata loh. Cenderung sama, jadi nggak terlalu banyak perubahan. Untuk tuning suaranya ini, gue masih bisa bilang ini all-rounder. Mau dipakai untuk dengerin lagu klasikal, masih oke. Jazz, masih oke. Mau dengerin lagu-lagu audiophile juga masih dapet. Tapi memang gue rasain ya, kalau kita pakai dengerin lagu EDM, pop zaman sekarang, ya K-pop, hip hop, R&B memang itu istimewa banget sih. Sekarang kita masuk ke teknis suaranya Music Lover. Ini kan kelas TWS 1 jutaan ya. Untuk teknis suara 1 jutaan gue bisa bilang ini termasuk istimewa. Detail clarity dapat ya, mikro detail kedengaran jelas, clarity-nya juga oke. Kita bisa dengerin bunyi jernihnya dapet, bunyi-bunyi clear-nya juga dapet, resolusi suaranya juga oke.
gambar suaranya jelas banget, tekstur suaranya itu kedengeran dengan sangat baik. Gue pikir kayak apa ya, transparan banget itu bunyinya. Sedangkan untuk soundstage-nya di kelas 1 jutaan, ini termasuk yang istimewa. Presisi, pinpoint-nya betul, semua posisinya rapi, sesuai presisi, terus pinpoint, semua sesuai lah. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. 3D imaging juga kerasa lega, white-nya dapet, depth-nya, layering-layeringnya juga oke, height-nya juga oke. Buat separasi instrumen, aman banget, kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk sama sekali. Untuk transiennya musik lover, termasuk yang cepat, presisi, dan responsif. Dynamic range masih bagus, suara kecil masih sangat kedengaran, bahkan clarity-nya di suara kecil masih kedengaran dengan jelas. Cuma memang gue akuin untuk suara keras masih cukup kekontrol sih, tapi cenderung bassnya itu kerasa apa ya, kayak di boost banget, kayak dominan banget jadinya kalau di volume gede atau volume tinggi. Gue juga nyobain TWS ini untuk main game dan nonton film. Kalau nonton film udah pastilah, nonton film action itu istimewa banget. Gue sangat rekomendasi untuk nonton film action. Soundstage-nya bagus kan, jadi kerasa tuh pergerakannya, positioningnya semua jelas banget. Terus kena bassnya bagus, rumble-nya dapat. Jadi kalau film action, kalau ada tembakan, ledakan itu bener-bener kerasa banget. Ya bener-bener kerasa real banget gitu. Untuk film drama ternyata walaupun dia V-shape ya, vokalnya agak di belakang, tapi kalau nonton film drama masih clear. Mungkin karena mid bassnya agak tebal, jadi dia bikin suaranya jadi berbody gitu. Jadi percakapan tetap jelas. Untuk main game, yang pertama gue notice, aman banget masalah latensinya atau masalah delay-nya. Dan ini kan juga latensinya bisa sampai 55 millisecond, bahkan bisa lebih rendah dari itu. Jadi aman banget untuk main game. Itu yang poin yang paling penting. Yang kedua, main game seperti FPS ya. Gue cobain dengan main game PUBG. Karena soundstage-nya bagus, itu kita bisa langsung deteksi langkah kaki musuh, arah tembakannya. Itu jelas banget. Jadi kalau di kanan itu benar-benar bunyi yang kanan, dan kanannya kita bisa rasakan kanan jauh atau kiri jauh. Terus misalnya di kiri ada teman kita yang lagi nembak, itu jelas banget kedengarannya. Untuk game MOBA gitu, kayak Mobile Legends. Mobile Legends kan problemnya itu tuningnya cenderung bright. Kemudian kalau war gede itu kan banyak sekali suara yang muncul. Nah, karena TWS ini punya tuning yang bassnya bagus plus separasinya bagus, jadi kalau ada war gede itu karakter tiap hero itu kedengeran dengan jelas. Kemudian skill-skillnya, basic attack-nya jelas banget. Dan kalau ada yang pakai pedang gitu, kayak misalnya pakai Alucard, pokoknya yang pakai pedang lah, itu kan kerasa kayak agak pedes kan. Nah ini karena dia rumble-nya dapet, jadi kerasa nyaman aja, cukup smooth lah. Jadi untuk Mobile Legends ini gue rekomendasi. Overall menurut gue untuk sound quality-nya di kelas 1 juta ini termasuk istimewa banget musik lover. Yang gue sorot terutama itu di soundstage-nya memang bagus, kemudian impact bass-nya yang istimewa juga, rasanya bakalan banyak yang suka. Karena itu untuk sound quality-nya gue kasih poin 8,5. Kesimpulannya musik lover, Irfan ini brand yang menurut gue akan banyak banget bikin kejutan-kejutan di tahun-tahun mendatang. Dan bakalan cepat banget dikenal. Karena mereka cukup agresif ngeluarin produk-produk. Dan ternyata produk-produknya itu berkualitas semua. Beberapa produk yang kita review sebelumnya itu bagus. Dan yang ini, Free Pro 3 menurut gue ini istimewa loh. Untuk kelas 1 juta, gue bahkan berani bilang ini salah satu kandidat yang mungkin bersaing untuk jadi yang terbaik. Fiturnya lengkap, bayangin aja kan. Punya ANC, hybrid pula, terus udah kodeknya bagus, aptX, daya tahan baterai, fiturnya lengkap lah. Terus yang gue paling suka, fittingnya nyaman. Plus desainnya juga unik musik lover. Dan tentu saja sound quality-nya yang istimewa. Ya itulah poin-poin yang menurut gue jadi pertimbangan, mungkin ini bisa jadi salah satu kandidat yang terbaik. Gue pribadi sangat merekomendasikan TWS ini untuk kelas 1 jutaan. Tapi kan itu semua pendapat gue pribadi musik lover. Paling bagus musik lover, cobain sendiri deh. Audisi sendiri dan pastikan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke? Kayaknya itu aja sih dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!